94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama kembali untuk siang hari ini dan segera dapat Anda ikuti lintas informasi Sulawesi Selatan. Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Selamat siang, salam sejahtera pendengar setia dari Makassar dimanapun Anda berada. Kita bersama kembali untuk siang hari ini dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Di perjumpaan kita untuk edisi hari ini Rabu 2 Juni 2021, Selvian yang akan bersama menemani Anda dalam acara ini hingga pukul 13:30. Nah, siang hari ini pendengar, kami akan menyampaikan informasi mengenai sidang Sinode Gereja Toraja. Nah, di Sulawesi Selatan ini, pendengar, ada beberapa persekutuan gereja-gereja ya yang kemudian tergabung dalam Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI. Nah, salah satunya adalah Gereja Toraja ya. Nah, di tahun ini 2021 Gereja Toraja akan melaksanakan sidang yang mungkin kita kenal sebagai kongres begitu ya. Sidang Sinode yang akan berlangsung di Kabupaten Toraja Utara pada rencana bulan Juli 2021. Nah, seperti apa kemudian nanti pelaksanaan ini, semangat apakah yang nantinya akan diusung dalam pelaksanaan sidang Gereja Toraja pada tahun 2021 ini. Saya segera tersambung lewat sambungan Zoom pada siang ini. Ketua Panitia Penyelenggara Sidang Sinode Gereja Toraja, Bapak Pendeta Sukur Matasak MTH. Selamat siang, salam Pak Pendeta Sukur Matasak. Selamat siang, Shalom. Sehat-sehat Pak Pendeta Sukur? Puji Tuhan. Baik. Oke, posisi saat ini berada di mana Pak? Di Kota Rantepao atau di Makale? Saya ada di Rantepao ini, Bapak. Sinyal cukup bagus Pak ya? Puji Tuhan. Ya, biasanya di tempat saya ini kantor OIG Center. Ini kantornya pelayanan kategorial dalam Gereja Toraja, dan di situ lumayan bagus sinyalnya, Pak. Iya, Pak Pendeta, tahun 2021 ini Gereja Toraja akan bersidang ya. Sesuai informasi yang saya peroleh dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia bahwa ada 3 sinodal gereja yang akan melaksanakan sidang di tahun 2021 ini, salah satunya adalah Gereja Toraja. Nah, kemudian kita tahu bahwa saat ini di masa pandemi COVID-19 tentu suasananya pasti akan sangat-sangat berbeda begitu. Ketika 5 tahun lalu Gereja Toraja bersidang dan kemudian 5 tahun saat ini di tahun 2021 bersidang di masa pandemi. Nah, bagaimana kemudian dari Gereja Toraja mempersiapkan segala sesuatunya dan kemudian di 2021 ini dalam sidang sinode, apa yang kemudian tema yang akan diusung, semangat apa yang kemudian akan coba digumuli bersama-sama Pak Pendeta? Baik. Yang pertama, memang sudah terjadwal berdasarkan periode pelayanan dalam Gereja Toraja. Tahun 2021 itu menjadi tahun pelaksanaan sidang Sinode Am. Dan ini adalah sidang Sinode Am yang ke-25 dalam lingkup Gereja Toraja. Sidang Sinode Am ini akan berada di bawah sorotan tema bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Ya. Tema ini diharapkan bisa menjadi pokok yang menjadi cerminan pelayanan dari Gereja Toraja 5 tahun ke depan. Bagaimana terus meneguhkan diri dalam semangat pelayanan
Dan dalam pelayanan itu tidak hanya memikirkan soal organisasinya atau secara internal saja, tetapi harus memaknai kehadirannya, gereja harus memaknai kehadirannya dengan terus berbagi pelayanan untuk semua. Memang ini dilaksanakan di masa pandemi, kita paham betul dan terus bergumul terkait dengan COVID-19. Tapi juga pada satu sisi, kalau misalnya kita tidak berupaya untuk melakukan sesuatu di masa ini dengan jiwa dan keinginan untuk juga tetap mematuhi prokes, maka memang agak sulit juga kita berbuat. Tapi kita tetap berupaya untuk melakukan sesuatu, namun tidak mengabaikan protokol kesehatan. Baik. Selama ini seperti sidang Sinode AM yang ke-24 yang digelar di Kota Makale pada tahun 2017, itu memang pesertanya itu cukup banyak. Semua pendeta diundang, kemudian juga calon pendeta dalam hal ini yang kami beri nama di Gereja Toraja itu proponen, termasuk juga pendeta-pendeta yang sudah emeritus atau berakhir masa tugas pelayanannya, itu diundang cukup banyak. Hampir 2.000 lah atau 1.000 lebih peserta. Sekarang ini masa pandemi, itu diperketat sekali dan hanya perwakilan atau utusan dari klasis saja yang datang di sidang Sinode AM ini. Termasuk juga kan waktu sidang Sinode AM yang lalu, ruang sidang itu ya tidak terlalu menjadi persoalan. Karena toh juga bisa diupayakan menampung sedemikian banyak orang. Sekarang ini justru pergerakan kami panitia adalah memang dalam keputusan Badan Pekerja Sinode bahwa yang datang itu hanya utusan, lalu ruang sidang ini dibuat sedemikian rupa di mana nanti kalau persidangan itu berlangsung tetap menaati protokol kesehatan. Berapa kira-kira nantinya peserta sidang Sinode yang ke-24 ini? Kalau Pak Pendeta tadi menyebutkan di tahun 2017 lalu ini pesertanya cukup banyak. Nah, ini kalau estimasinya berapa nanti yang akan Estimasi nanti yang datang ini adalah 437 sampai 500 di dalam ruang sidang, dan jarak itu sangat dipertimbangkan karenanya ini tempat sidangnya nanti ini Pak, ini kami buat tidak dalam gedung tetapi di halaman gedung gereja itu dibuat menjadi tempat bersidang. Jadi dikonsep sesederhana mungkin Pak Pendeta ya? Sederhana dan berusaha untuk mematuhi protokol kesehatan. Baik. Oke. Nah, dalam sidang ini apa yang kemudian nanti akan menjadi agenda-agenda dan juga agenda utama begitu dalam sidang Gereja Toraja ke-24 ini Pak Pendeta? Ya. Jadi kalau persidangan gerejawi itu pertama agendanya adalah bergumul, memikirkan, mempercakapkan bersama bagaimana memaknai kehadiran gereja untuk perjalanan selanjutnya. Bagaimana kalau dalam sorotan tema itu, bagaimana memupuk semangat keteguhan itu dalam mengemban misi gereja. Kemudian agenda berikutnya itu ya nanti ada evaluasi untuk program apa yang telah dilakukan satu periode atau 5 tahun terakhir, dan selanjutnya juga di akhir biasanya itu dilakukan pemilihan pengurus Badan Pekerja Sinode, Majelis Pertimbangan dan Badan Verifikasi dalam lingkup sinodal itu. Untuk masa kerja 5 tahun ke depan begitu Bapak Pendeta ya?
Oke. Betul. Nah, baik. Ini terkait kemudian bagaimana peran gereja yang digumuli nanti pada saat sidang ini. Nah, apa yang kemudian nanti akan dibicarakan dan bagaimana kemudian ke depan ini Gereja Toraja terus memantapkan kehadirannya di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya di jemaat saja, tetapi bagaimana kemudian pelayanan itu bukan juga bisa ya diberikan kepada masyarakat luas begitu. Nah, seperti yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu, bagaimana kehadiran Gereja Toraja juga terasa sekali di tengah-tengah masyarakat begitu Pak Pendeta. Baiklah. Kalau pokok-pokok yang dibicarakan tentu berkaitan dengan hal-hal yang akan dibawa oleh perwakilan klasis, bagaimana pergumulan di sana, apa yang harus dilakukan. Tetapi kan kita sadar betul bersama juga bahwa bangsa kita ini dalam kepelbagaian, dalam kemajemukan, bagaimana terus memantapkan semangat bergandengan tangan sebagai anak negeri dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, dengan juga misalnya kemarin kita memperingati hari lahirnya Pancasila, dengan berupaya untuk bagaimana memelihara kehidupan dalam tatanan nilai-nilai Pancasila, dan tentu secara internal itu bagaimana warga gereja memaknai arti keterpanggilannya sebagai pengikut Kristus, bagaimana gereja harus berbuat, bagaimana gereja melakoni kehidupan pelayanan untuk bersama-sama dengan saudara-saudara di Tanah Toraja, di Sulawesi Selatan, bahkan misalnya dalam negara yang sama-sama kita cintai ini, bagaimana berkontribusi positif, bagaimana melihat problem-problem kebangsaan itu sebagai bahagian yang kita harus jawab dan respons secara bersama-sama. Oke. Nah, apakah juga nanti di dalam sidang ini juga nanti akan dibahas bagaimana kemudian ke depan supaya Gereja Toraja ini turut memainkan peran penting begitu ya, terutama dalam bidang pembangunan manusia itu sendiri ya, bukan hanya pembangunan spiritual saja, tetapi bagaimana juga membangun dalam berbagai bidang begitu Pak. Nah, disinilah kemudian nanti peran dari gereja juga kan paling tidak bisa lebih ditegaskan di situ kehadirannya di tengah-tengah bangsa dan negara ini Pak Pendeta Syukur. Iya, saya kira momen ini juga akan memang memberi perhatian terhadap itu. Karena kita seperti yang saya katakan tadi bahwa ya sebagai gereja kita harus secara internal memantapkan bagaimana kita bergereja itu, tetapi kan seiring dengan itu, kemantapan itu di sana juga justru kita wujudkan keterpanggilan untuk memaknai kehadiran dalam relasi. Karena gereja itu hadir di tengah-tengah masyarakat begitu Bapak ya, di tengah masyarakat yang majemuk. Terkait dengan sumber daya manusia, itu pasti menjadi poin penting. Bagaimana tidak hanya bicara tentang pelayannya saja yang berkiprah di gereja, tapi bagaimana memikirkan, bagaimana gereja turut mengambil peran dalam memikirkan pengembangan sumber daya yang ada di dalam lingkup Kabupaten Toraja Utara, dalam lingkup Tanah Toraja, bahkan di mana saja gereja Toraja ada, dan sebagai bagian dari negeri ini memberi perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya, karena itu sungguh-sungguh menjadi kekuatan kita untuk bagaimana melangkah baik gereja maupun juga sebagai masyarakat dan bangsa. Nah, dalam pemberian pelayanan tentunya kan bukan hanya dalam bentuk pelayanan spiritual saja, dan ada kan bentuk-bentuk pelayanan lain yang mungkin bisa bagaimana menunjukkan ya gereja memainkan perannya di situ dalam bidang sosial tentunya. Nah, beberapa mungkin ormas ya dan juga organisasi gereja lain yang biasa juga turut memainkan peran. Taruhlah ini misal ketika ada bencana, nah mereka biasa turut memainkan peran di situ. Nah, bagaimana ke depan untuk bisa tetap menyatakan eksistensi dari Gereja Toraja dalam terlibat dengan kegiatan-kegiatan sosial begitu Pak Pendeta Syukur? Ya, kalau keterlibatan di bidang lain
memang Gereja Toraja dari awal sudah menyatakan Ya. perhatian dan terus menggeluti itu, misalnya bergerak di bidang Ya. pendidikan, bergerak di bidang kesehatan, ya, bergerak di bidang pengembangan ekonomi warga gereja dan juga warga masyarakat. Selanjutnya terkait dengan akhir-akhir ini begitu banyak problem dalam kaitan dengan musibah atau pergumulan sebagai bangsa Indonesia. Gereja Toraja justru di periode ini membentuk yang namanya Crisis Center Gereja Toraja. Ya, Crisis Center Gereja Toraja. Kalau dalam bahasa yang kami gunakan juga, menjemaatkannya ke jemaat-jemaat Gereja Toraja, lumbung diakoni. Dari sana kita nyatakan hati yang berbagi dari Crisis Center ini. Jadi itu kita tidak, misalnya kami berkunjung ke Masamba ketika terjadi banjir bandang di sana, kita tidak pernah memilih hanya warga gereja saja, tapi kita justru tiba di posko utama, posko pemerintah yang dikelola pemerintah dulu, kemudian belakang-belakangan baru kita mulai berbagi tugas dengan pemerintah bahwa kita bisa lakukan ini. Sama seperti di Palu juga dulu, kita ke sana itu kita tidak berbendera, lebih pada soal denominasi atau agama kita, tetapi kita berusaha untuk mewujudkan keterpaduan sebagai anak negeri, turut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Di Mamuju pun juga kami berulang-ulang ke sana. Saya termasuk salah satu anggota Crisis Center Gereja Toraja, dan kami betul-betul mau untuk menyatakan bahwa kehidupan beriman itu adalah kehidupan yang di dalamnya sesama kita itu punya ruang, punya tempat. Ya. Keberagamaan itu justru ditentukan bagaimana setiap orang melihat yang lain itu sesamanya itu sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari dirinya, bahwa memang ada yang substansi yang berbeda, tetapi perbedaan itu tidak harus membuat kita berjauhan, tapi dalam perbedaan kita memperkuat titik temu untuk membangun semangat kebersamaan sebagai anak-anak di negeri ini. Begitu, Pak. Ya, kemudian Pak, untuk ke depan ini ya, mungkin ini bisa menjadi jadi pertimbangan juga, bahan pergumulan juga bagi Gereja Toraja untuk ke depan, bagaimana ke depan terkait dengan peran dari Gereja Toraja untuk memainkan peran dalam kemajemukan bangsa, kemudian dia menjalin komunikasi dengan umat beragama lain begitu, supaya tetap terjalin silaturahmi antar bangsa, silaturahmi antar umat beragama. Nah, kan perlu juga peran dari gereja untuk lebih mendalam bermain di situ begitu Pak, supaya lebih mempererat persatuan dan kesatuan bangsa yang kemudian dalam beberapa tahun terakhir ini dilanda begitu berbagai macam isu-isu yang kemudian akan mengarah kepada proses disintegrasi. Nah, bagaimana kemudian Gereja Toraja untuk bisa memainkan peran di situ, Pak Sukor? Baik. Yang pertama saya kira penyadaran internal dulu. Terus memberikan pemahaman kepada warga gereja bagaimana kehidupan yang sesungguhnya yang harus dipupuk, yang harus ditumbuhkan di negeri ini. Selanjutnya adalah gereja keluar dari wilayah secara internal dan melihat hal-hal di sekitarnya sebagai bahagian di mana dia membangun komunikasi. Dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan juga kita dukung yang memang itu menunjukkan ketaatan pada Pancasila dan kebinekaan di negeri ini. Yang berikut adalah gereja terus melakukan pendampingan terhadap warganya yang ada di ranah atau di dunia politik, yang bergerak di wilayah itu, supaya mereka juga hadir di wilayah itu, tetap mencerminkan orang-orang yang memelihara kebersamaan di negeri ini. Ya, jadi itu memang sistematis, bahkan kalau dalam gereja kami, struktur gereja kami yang ada sekarang ini, itu ada bidang yang memang menangani hubungan kemasyarakatan. Bagaimana membangun sinergitas dengan pemerintah pada
apa-apa yang memang menjadi tuntutan dan kebutuhan serta perjuangan bersama di negeri ini. Oke, baik. Pak Pendeta Syukur Matasak, ini untuk yang ke depan selain tadi agenda-agenda yang Pak Pendeta sudah sebutkan dalam sidang Sinode Gereja Toraja ini, apa yang kemudian paling pokok lagi akan digumuli, akan dibicarakan secara bersama-sama dengan perwakilan gereja-gereja Toraja se-Indonesia pada sidang Sinode ke-24 ini, Pak Pendeta Syukur? Yang paling kira-kira ini mungkin akan menjadi sebuah hal yang sesuatu besar yang perlu untuk dilakukan oleh Gereja Toraja. Sesungguhnya kan pemilihan tema dari persidangan itu didasarkan pada apa pokok pergumulan kita sekarang sebagai gereja. Dan di sana itu dikatakan bahwa bertambah teguh. Dengan demikian yang akan menjadi poin penting didiskusikan, dibicarakan dan diputuskan adalah bagaimana memantapkan semangat keteguhan iman ini dan bagaimana berarak, bagaimana bersama untuk membangun pelayanan bagi semua. Baik. Jadi gereja tidak boleh tertutup atau gereja itu tidak boleh sibuk dengan dirinya sendiri, tetapi dia harus mewujudkan dirinya sebagai gereja yang hadir untuk berbagi, kalau dalam istilah teologis kami, berbagi damai sejahtera. Oke, jadi Gereja Toraja juga diharapkan bisa memainkan peran penting begitu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sangat. Baik. Sangat. Ya, Pak Pendeta, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan pesan-pesan ya kepada masyarakat dalam sidang Sinode Gereja Toraja di ke-24 tahun 2021 ini begitu. Ya, silakan Pak Pendeta. Pertama-tama terima kasih sekali kepada Radio Republik Indonesia yang ada di Makassar, yang memberi ruang kepada kami untuk bisa berbicara terkait dengan persiapan sidang Sinode AM dan juga mengenai substansi atau konten yang kiranya nanti itu akan menjadi pokok-pokok yang dibahas dalam sidang Sinode AM, juga sebagai sarana untuk kami sosialisasi dan mengingatkan seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, secara khusus warga Gereja Toraja dimanapun berada, mohon dukungan doa. Mari menyatukan hati untuk mendoakan rencana pelaksanaan ini. Dan tentu juga panitia membutuhkan dukungan untuk mempersiapkan ini. Dan pasti Bapak Ibu warga Gereja Toraja paham betul dukungan-dukungan bentuk apa yang bisa dinyatakan. Kami yakin itu bisa dimengerti. Dan lebih lagi bahwa mari kita memahami betul kondisi kita sekarang dalam keadaan seperti ini, sehingga kita tidak lebih pada soal euforia atau mau melaksanakan kegiatan, tapi kita lebih mengejar makna, kita lebih mau sampai pada tujuan daripada dilaksanakannya ini dengan tidak mengabaikan apa yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kemaslahatan kita bersama sebagai anak-anak negeri ini. Ya, sekali lagi warga Gereja Toraja, satukan hati, satukan doa, dan tetap juga menjaga kesehatan dan taat pada protokol kesehatan dimanapun berada. Kita hadir di berbagai tempat di wilayah Sulawesi Selatan, bahkan banyak di luar, tapi yang dijangkau oleh radio ini, kita tetap satukan hati dan juga semangat untuk bagaimana menghadapi SSA dan menyikapi, merespon problem dan kenyataan hidup kita dengan sebaik-baiknya di hari-hari. Semoga sukses Pak Pendeta sidang Sinode AM yang ke-24 Gereja Toraja. Amin. Dan juga harapannya Gereja Toraja lebih memainkan peran lagi begitu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Baik, terima kasih Pak Pendeta atas waktunya, karena memang waktu kita hanya setengah jam.
Semoga sukses selalu untuk Ya. Gereja Toraja dalam melaksanakan sidang. Selamat siang. Salam. Selamat siang, terima kasih, Tuhan memberkati. Baik. Demikianlah pendengar Pro 1 di mana berada. Kami sudah bersama dengan Gereja Toraja. Kami sudah membahas mengenai sidang sinode yang akan berlangsung di Toraja Utara pada Juli mendatang. Sampai di sini Salvian menemani Anda dalam lintas informasi Sulawesi Selatan. Selamat siang, sampai jumpa. Lintas Informasi Sulawesi Selatan.